Di dalam risalah Al-Mawahibul Laduniyah, Sahifah 7, Pak Imad mengatakan wa ata bil jumlatil ismiyah fa'akibuhu min salasati banin wa hada indan nasabin yufidul hasra bi khilafi ma idza ata bil jumlatil fi'liyah aqaba salasan aw aulada salasan fal ma'na indahum yumkinu an yakuna lahu waladun siwa ma dhukira. Qala Syekhun Nasabah Mahdi Raja'i fi kitabih Al-Mu'kibun wa min dzalika idza qalu akibuhu min fulanin awil akibu min fulanin fa innahu yadullu ala anna akibahu munhasirun fi intaha fal babu masdudun li dukhul ismin akhar li asma'i abna'i Ahmad bin Isa siwa haula istalatsah. Mu'alif kitab Syajrul Mubarakah menggunakan ibarat jumlah ismiyah yakni fa'aqibuhu min salasati banin. Penggunaan jumlah ismiyah ini menurut para ahli nasab menunjukkan makna membatasi. Berbeda ketika menggunakan jumlah fi'liyah, yakni aqaba salasan atau aulada salasan. Maka pengertiannya menurut para ahli nasab mungkin saja Imam Ahmad mempunyai anak selain daripada yang tiga tadi. Dan Pak Imad mengklaim bahwa keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir hanya ada tiga dengan merujuk pada perkataan Syekh Mahdi Raja'i di dalam kitabnya Al-Mu'kibun, yang mana beliau mengatakan apabila para ahli nasab mengatakan akibuhu min fulanin awil akibu min fulanin, yakni dengan menggunakan ibarat jumlah ismiyah, maka itu menunjukkan bahwa keturunannya terbatas hanya itu saja. Oleh karena itu Pak Imad mengatakan pintu untuk tercatatnya nama lain daripada anak-anak Imam Ahmad Al-Muhajir selain daripada yang tiga tadi itu tertutup. Dari penjelasan tadi, kiranya Bapak Imaduddin ini terlalu buru-buru di dalam menghukumi. Ia berkata bahwa putra daripada Imam Ahmad bin Isa itu hanya tiga, dengan merujuk kepada kaidah apabila ulama ahli nasab menggunakan jumlah ismiyah itu menunjukkan satu pembatasan, yang padahal kaidah tersebut bukan termasuk kaidah qat'iyud dilalah, melainkan kaidah tersebut termasuk kaidah aglabiyah, yakni mayoritas ulama ahli nasab menggunakan jumlah ismiyah itu menunjukkan satu pembatasan, yang mana hal itu didasari dengan ibarat di dalam kitab As-Syajarah Mubarakah. Amma Abdullah ibnu Musa alaihissalam fa'aqibuhu min waladin wahidin ismuhu Musa As-Sani kana binasibina. Ibarat kitab As-Syajarah Mubarakah menggunakan ibarat jumlah ismiyah, yang berartikan Abdullah bin Musa mempunyai keturunan hanya dari jalur satu anak laki-laki yang bernama Musa As-Sani. Kemudian coba kita lihat ibarat di dalam Kitabil Majdi fi Ansabit Thalibin karya As-Sayyid Syarif Najmiddin Abil Hasan Ali bin Muhammad. Beliau berkata, wa waladu Abdullah bin al-Kadib wa huwa li ummi waladin yuqalu li waladihi banul aukalani talatu banatin hunna Zainabu wa Fatimatu wa Ruqayyatu wa khamsatu dzukurin wa hum Ahmadu wa Muhammadun wal Husainu wal Hasanu wa Musa aulada kullun minhum. Anak Imam Abdullah bin Musa al-Kadhim yang biasa disebut Banul Aukalani itu ada tiga putri yang bernama Zainab, Fatimah, dan Ruqayyah, dan ada 5 putra yang bernama Ahmad, Muhammad, Husain, Hasan, Musa, yang mana dari putra-putrinya Imam Abdullah bin Musa al-Kadhim ini terlahirlah sebuah keturunan. Nah, dua ibarat ini menunjukkan bahwa kaidah ibarat ulama ahli nasab menggunakan jumlah ismiyah itu menunjukkan satu pembatasan, ialah termasuk kaidah aglabiyah. Karena ada 7 nama putra dan putri Imam Abdullah bin Musa al-Kadhim yang tidak disebutkan di dalam kitab As-Syajarah Mubarakah. Dan dari perkataan ini juga ucapan Bapak Imaduddin yang mengatakan pintu untuk tercatatnya nama lain
daripada anak-anaknya Imam Ahmad bin Isa, selain yang 3 tadi itu tertutup, ini ialah ucapan yang salah dan termasuk dosa besar. Karena ucapan ini menunjukkan atas pembatalan nasab Imam Ubaidillah yang termasuk anaknya Imam Ahmad bin Isa. Dan ucapan Pak Imaduddin ini pula termasuk at-ta'nu fin nasab. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab halaman 87, wa huwa at-ta'nu fi nasabin muayyanin ma'ataudihi sababi ta'ni. Misal, nasabu fulanin ila alan batilun li annana ma'alimna fi waladi alan ibnan ismuhu fulan. Au qauluhum nasabu bani fulanin ila alil baiti batilun li annahum lam yustaharu bihi balistuhiru binasabin akhara. Termasuk mencela nasab ialah mencela satu nasab yang ditentukan disertai penjelasan sebab pencelaan tersebut. Contohnya, nasab fulan yang tersambung kepada alan itu batal karena kami tidak mengetahui bahwa putra daripada alan ada yang bernama fulan. Atau ucapan nasab bani fulan tersambung kepada ahli bait itu batal karena nasab bani fulan itu tidak dikenal tersambung kepada ahli bait, melainkan nasab bani fulan itu dikenalnya tersambung kepada nasab yang lain. Nah, dari penjelasan ini juga pantas Bapak Imaduddin disebut at-ta'inu fin nasab, orang yang mencela nasab. Yang mana tingkah laku seperti ini ialah tingkah laku yang dikecam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari Imam Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isnatani finnas huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyahatu alal mayyit. Ada 2 perkara yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Yang pertama mencela nasab dan yang kedua meratapi mayit. Ya memang seperti itu. Syekh Mahdi Rojai saja yang menjadi rujukan Pak Imaduddin menetapkan kesolehan nasab Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ilmu dari mana sehingga Pak Imaduddin mengatakan bahwa putra dari Imam Ahmad bin Isa itu hanya ada 3?